Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 684. Elisa yang terpanah tiba-tiba merasa suka pada Kenshin, teman sekolahnya, yang tadi baru dihinanya. Ternyata bukan orang sembarangan. Dia dipanggil tuan muda, punya banyak perusahaan pula. Elisa pun secara diam-diam menyimpan perasaan ke Kenshin. Apalagi ayahnya baru menjodohkan. Meskipun demikian, Elisa pura-pura tak menunjukkan rasa itu. Disimpannya dalam-dalam, karena khawatir ketahuan teman-temannya. Bahkan Elisa sampai lupa tak bertanya pada Ririn tentang nomor handphonenya Kenshin. Kemudian 2 hari pun berlalu. Acara reuni kemarin telah berakhir, dan telah menjadi kenangan, menjadi hal yang tak terlupakan, khususnya bagi Elisa dan teman-teman dekatnya. Lalu setelah itu, di hari ini, Kenshin bekerja kembali. Kaori, Ririn dan lainnya pun sama. Kemudian masing-masing perusahaan, yang miliknya bos besar semua, serta sebagian perusahaan mitra kerjanya, mengumumkan akan ada lomba untuk memperingati hari kemerdekaan. Masing-masing orang di setiap pegawai nantinya harus mengenakan seragam sekolah SMA, baik itu pegawai kantor, security, sampai cleaning service. Semuanya harus berseragam yang sama, mengenakan baju sekolah. Perlombaan akan dilakukan selama 3 hari. Pengumuman itu pun didengar Kaori. Lala temannya pun langsung berkata, "Aduh Kaori, kita kayaknya akan balik sekolah lagi. Memang siapa sih yang bikin ide begini? Sepertinya aku harus bongkar lemari ini nanti, mencari baju sekolahku dulu. Barangkali ketemu lagi." Kaori pun menjawabnya, "Iya nih, emangnya siapa ya yang bikin aturan begini? Untungnya cuma 3 hari. Kalau seminggu kan bisa gawat ya lah." Lala temannya Kaori menyahutnya, "Ya tentu gawat Kaori. Kamu akan digodai banyak cowok Kaori nantinya. Bahkan kalau saja kamu jalan di luar, dan dilihat anak sekolah zaman sekarang, mereka akan langsung terpikat denganmu Kaori. Secara gitu kamu kan masih cantik sekali. Meski pakai seragam sekolah pun, kamu akan kelihatan masih berumur muda. Pasti deh adik-adik sekolah yang saat ini, khususnya yang laki-laki, akan jadi terpesona kalau melihatmu nanti. Mereka akan bilang, cewek dari sekolah mana ya itu? Kok cantik banget gitu?" Hahaha. Lala tertawa. Teman-teman sekantornya Kaori pun sama. Kaori lalu menjawabnya, "Kamu bisa sajalah bercandanya. Banyak cewek cantik lah di luar sana. Masa aku yang kamu bilang saja?" Lala langsung menyahutnya, "Bukan aku Kaori yang bilang, tapi Mas Kenshinmu yang pernah berkata." Hahaha. Lala tertawa lagi. Bercanda menggoda Kaori. Sedang di lain tempat, pengumuman yang sama ada di perusahaannya Rena. Si Rena Larazati yang memimpin perusahaannya sendiri, rupanya turut memberitahukan pada para pegawainya, kalau besok harus mengenakan seragam sekolah SMA. Kita akan berlomba dengan pihak pegawai kantor di luar dari perusahaan yang lain. Si Rena pun berencana akan memakai baju SMA pula, berdandan seperti anak sekolah. Waduh, tak bisa dibayangkan kalau nanti Rena yang ini akan ketemu Kaori sebagai rivalnya, yang sama mengenakan baju sekolah pula. Selain di tempatnya Rena, di perusahaan di mana Ririn bekerja saat ini, diumumkan pula hal yang sama. Ririn pun tersenyum sendiri. Kok bisa kebetulan begini? Kemarin baru saja mengikuti acara reuni SMA. Sekarang di tempat kerjanya, ada hal yang semacam ini. Ririn merasa senang, merasa aneh dan tak wajar. Niken pun juga sama. Jadi terkejut dirinya, karena besok akan ikut lomba dengan baju masa sekolah. Pengumuman yang serentak itu diikuti pula oleh Angelika, serta Shirley dan teman-temannya. Bahkan juga sampai jauh ke tempat Larissa, Magdalia dan Kalia, Sabria serta juga Sarwenda. Tak lupa putri anaknya Pak Andi, yang ikut turut hadir pula. Begitu pula nama-nama lainnya.
Mereka akan ikut berlomba. Singkat cerita, Pak Darwin ayahnya Elisa, yang ditolong Kenshin kemarin, di 1 hari sebelumnya, sudah bertemu Kenshin lagi. Di saat itu ada petinggi bos besar juga. Pak Darwin pun turut diundang agar ikut memeriahkan acara lomba. Pak Darwin langsung setuju, dan diperintahkan semua pegawainya agar besok mengadakan lomba, dengan mengenakan seragam sekolah yang telah disebutkan. Elisa anaknya pun bertanya, kok tiba-tiba begitu ya ada acara lomba? Pakai baju SMA pula. Memang ada apa ya kok mendadak sekali? Pak Darwin ayahnya pun menjawabnya, begini Elisa, kamu juga harus memakai baju yang sama. Sebab ayah diberi undangan pula. Kita di hari kedua nantinya akan pergi ke perusahaan PT Intel Corporation. Di situ juga ada acara. Semua pegawai yang di sana akan memakai baju SMA. Termasuk ada tuan muda Kenshin temanmu yang kerja di situ. Apa kamu mau ikut ayah? Bersama pegawai kantor yang ayah pilih nanti. Mendengar perkataan ayahnya, Elisa terkaget jadinya. Langsung saja menjawabnya, baik-baik ya, ya tentu mau-maulah ya. Elisa siap untuk mengikuti. Semangat sekali Elisa jadinya. Langsung ia berjalan ke kamar pribadinya. Dicari seragam sekolahnya yang masih disimpannya. Sekolah SMA 5 yang akan dipakainya. Sedang Paijo temannya Iwan berkata, waduh Wan lu tahu sendiri kan Wan. Aku kan gak pernah sekolah sampai SMA Wan. Lalu apa harus pakai baju itu pula? Baju sekolah dari mana nantinya? Sedang di desa kita kan tak ada sekolahnya. Sekolah yang sampai SMA. Iwan menjawabnya, aduh Jo Paijo. Lu bicara menyindir aku apa Jo? Lu kan juga tahu sendiri. Aku hanya tamatan SMP. Tak sampai sekolah SMA pula. Aku juga bingung nih Jo. Mau pakai seragam sekolah yang mana? Paijo menyahutnya, kan Ririn istrimu Wan sekolah sampai kuliah. Apa sebaiknya saja Wan, lu pakai nama sekolah yang sama dengan Ririn. Iwan membalasnya, Hus Jo bicaramu ada saja. Ririn kan satu sekolah dengan Kenshin. Sekolah favorit pula, ya pasti Jo banyak orang yang tahu. Entar kalau ada yang tanya aku gimana? Kok nggak pernah lihat di sekolah dulu? Memangnya kamu siapa? Bisa-bisa nanti malu Jo Paijo. Kalau gitu aku tak tanya Kenshin saja Jo. Pakai baju sekolah apa sebaiknya? Sedang di lain tempat, si Rena Larazati, pemilik Lamborghini. Di kantornya sendiri, di ruang pribadinya, si Rena rupanya sekarang sedang mengenakan baju sekolahnya yang dulu. Si Rena pun bercermin, tersenyum-senyum dirinya, mengingat masa sekolahnya. Rena pun nampak cantik sekali, berseragam sekolah SMA miliknya. Begitu halnya dengan Kaori, yang nanti akan mencobanya. Detik-detik Elisa dibuat terkejut. Ternyata Kenshin banyak penggemarnya. Putri pun berdandan. Larissa terlihat sama. Sabria anaknya Pak Freddy, sekarang pun mengenakan seragam sekolah pula. Nanti juga akan berencana ke tempat acara yang sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya